Desa Ringinsari, sebuah tempat yang tenang di lereng gunung, terkenal dengan pemandangan hijaunya dan udara sejuknya. Waluyo, seorang pria berusia 60 tahun yang tinggal sendirian, adalah sosok yang dikenal misterius. Ia pernah bekerja sebagai dukun di desa tetangga sebelum memutuskan menetap di Ringinsari. Waluyo memiliki keahlian yang diwarisi dari keluarganya, kemampuan menghipnotis. Andini, seorang gadis berusia 21 tahun, adalah putri dari pasangan petani sederhana, Pak Sarman dan Bu Ratmi. Ia dikenal cerdas dan rajin. Setiap pagi, ia membantu orang tuanya di ladang sebelum berangkat ke pasar menjual hasil panen. Hidup Andini berjalan damai hingga suatu hari ia bertemu dengan Waluyo di pasar desa. Waluyo, yang sejak pertama melihat Andini terpesona oleh kecantikannya, mulai mencari cara untuk mendekatinya. Ia berpura-pura membeli hasil panen Andini, memuji dagangannya, dan sesekali memberikan nasihat tentang kehidupan. Andini awalnya menganggap Waluyo sebagai seorang kakek biasa yang ramah. Namun, di balik sikapnya yang bersahabat, Waluyo memiliki rencana lain. Ia merasa ada sesuatu dalam diri Andini yang membuatnya yakin bahwa gadis muda itu harus menjadi miliknya. Sebagai seseorang yang hidup dalam kesepian bertahun-tahun, Waluyo melihat Andini sebagai harapan baru dalam hidupnya. Pada suatu sore, Waluyo mengundang Andini ke rumahnya dengan alasan ingin memberikan hadiah berupa hasil kebun. Andini, yang merasa tidak enak menolak, mengikuti Waluyo. Rumah Waluyo terletak di ujung desa, jauh dari keramaian. Andini merasa ada yang aneh, tapi ia mencoba mengabaikan firasatnya. Saat sampai di rumah, Waluyo mempersilahkan Andini duduk di ruang tamu yang gelap. Ia menyajikan segelas minuman dingin yang sudah dicampur dengan ramuan khusus. Andini meminumnya tanpa curiga. Beberapa menit kemudian, ia merasa lemas dan kepalanya mulai pusing. Waluyo mulai menggunakan kekuatannya. Dengan tatapan tajam dan suara yang tenang, ia mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Andini perlahan kehilangan kesadarannya. Ia merasa tubuhnya ringan, pikirannya kosong, dan hanya mendengar suara Waluyo yang terus memerintahnya untuk patuh. Di bawah pengaruh hipnotis, Waluyo menanamkan pemikiran bahwa ia adalah orang yang paling mencintai Andini, bahwa hanya dengan menikah dengannya, Andini bisa menemukan kebahagiaan. Andini, yang sepenuhnya berada di bawah kendali Waluyo, hanya mengangguk lemah. Malam itu, Andini tidak kembali ke rumahnya. Orang tuanya mulai khawatir dan mencarinya ke seluruh desa, tapi tak seorang pun tahu keberadaannya. Pak Sarman bahkan pergi ke pasar berharap menemukan jejak anaknya, tapi tetap nihil. Ketika fajar menyingsing, kabar tentang hilangnya Andini mulai menyebar. Warga desa beramai-ramai membantu mencarinya. Namun, Waluyo tetap tenang di rumahnya, yakin bahwa rencananya berjalan sesuai keinginan. Beberapa hari setelah menghilangnya Andini, Waluyo membawa gadis itu ke kantor KUA desa tetangga untuk menikah secara diam-diam. Dengan statusnya sebagai dukun yang dihormati, Waluyo menggunakan pengaruhnya untuk meyakinkan petugas agar tidak banyak bertanya. Andini hadir dalam prosesi itu dengan tatapan kosong. Di bawah pengaruh hipnotis, ia menuruti semua perintah Waluyo tanpa perlawanan. Warga desa tidak ada yang tahu tentang pernikahan ini, kecuali beberapa saksi yang juga telah dipengaruhi Waluyo. Setelah menikah, Waluyo membawa Andini kembali ke rumahnya. Ia mengurung Andini di dalam rumah dengan alasan agar gadis itu tidak bertemu orang luar yang bisa mengguncang pikirannya. Setiap hari, Waluyo memberinya makanan dan terus memperkuat pengaruhnya dengan hipnotis. Sementara itu, di rumah Pak Sarman, suasana semakin mencekam. Bu Ratmi jatuh sakit karena terlalu banyak menangis memikirkan putrinya. Pak Sarman mulai mencurigai sesuatu yang tidak beres, terutama setelah ia mendengar desas-desus tentang Waluyo yang sering terlihat bersama Andini sebelum gadis itu menghilang. Warga desa mulai membantu menyelidiki. Mereka mencari informasi ke desa-desa tetangga, bertanya kepada pedagang pasar,
hingga mendatangi rumah Waluyo. Namun, Waluyo selalu berhasil mengelabui mereka dengan sikap tenang dan bicaranya yang meyakinkan. Pak Sarman, yang tak lagi percaya pada omongan Waluyo, memutuskan mengintai rumahnya pada malam hari. Ia melihat bayangan seorang perempuan di balik jendela rumah Waluyo. Instingnya mengatakan bahwa itu adalah Andini. Ketika Pak Sarman mencoba mendekati rumah itu, Waluyo keluar dan menghadangnya. Dengan tatapan tajam, Waluyo memperingatkan agar Pak Sarman tidak mencampuri urusannya. Waluyo bahkan mengancam akan melibatkan dukun-dukun lain jika Pak Sarman terus mengusiknya. Pak Sarman mundur, tapi ia tidak menyerah. Ia kembali ke rumah dan berunding dengan beberapa tetua desa. Mereka sepakat untuk melaporkan Waluyo ke kepala desa. Namun, kepala desa meminta bukti konkret sebelum mengambil tindakan lebih jauh. Di sisi lain, Waluyo semakin percaya diri. Ia merasa kekuatannya tidak tertandingi dan tak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Namun, ia tidak menyadari bahwa kekuatan cinta seorang ayah akan menjadi tantangan terbesar baginya. Setelah mendengar ancaman Waluyo, Pak Sarman merasa marah sekaligus takut. Namun, cintanya pada Andini membuatnya tak gentar. Ia mulai merancang cara untuk menyelamatkan putrinya. Malam itu, ia mendatangi tetua desa yang dikenal bijaksana, Mbah Karto. Mbah Karto adalah satu-satunya orang yang tahu sedikit tentang ilmu-ilmu Waluyo. Mbah Karto mendengarkan dengan seksama cerita Pak Sarman. Ia menyarankan agar Pak Sarman mengumpulkan bukti lebih banyak sebelum melibatkan pihak desa. Mbah Karto juga memberitahu Pak Sarman tentang kelemahan orang seperti Waluyo. Kekuatannya hanya bertahan selama mangsanya masih dalam keadaan pikiran lemah. Jika kesadaran Andini berhasil dipulihkan, pengaruh Waluyo akan hancur. Pak Sarman mulai menyusun rencana. Ia meminta bantuan beberapa pemuda desa untuk mengintai rumah Waluyo siang dan malam. Mereka mencatat setiap gerak-gerik Waluyo dan mengamati siapa saja yang keluar masuk rumahnya. Hasil pengamatan itu semakin menguatkan keyakinan Pak Sarman bahwa Andini ada di sana. Sementara itu, Waluyo mulai merasa ada sesuatu yang berubah pada Andini. Sesekali, Andini menunjukkan gelagat bingung dan ketakutan. Waluyo menyadari pengaruhnya melemah karena ada kekuatan luar yang memengaruhi pikiran Andini. Ia pun memperketat pengawasannya. Pada malam ketiga pengintaian, Pak Sarman melihat sesuatu yang mengejutkan. Ia melihat Waluyo duduk di teras rumah sambil membaca mantra. Di depannya, ada sebuah kendi besar yang mengeluarkan asap tipis. Pak Sarman yakin bahwa itu adalah ritual untuk memperkuat pengaruh hipnotisnya. Pak Sarman memutuskan untuk bertindak cepat. Ia mengumpulkan para tetua desa dan menjelaskan temuannya. Meski beberapa orang masih ragu, Mbah Karto mendukungnya. Mereka sepakat untuk melibatkan kepala desa dan meminta izin menggerebek rumah Waluyo. Esok harinya, kepala desa bersama beberapa pemuda mendatangi rumah Waluyo. Namun, Waluyo menolak membuka pintu. Dengan alasan rumahnya adalah wilayah pribadinya, ia menyuruh mereka pergi. Kepala desa tidak ingin gegabah, tetapi ia berjanji akan kembali dengan lebih banyak orang jika Waluyo tetap tidak kooperatif. Di sisi lain, Andini yang mulai tersadar sedikit demi sedikit merasa takut. Dalam sekelebat ingatan, ia melihat wajah kedua orang tuanya dan rumahnya yang hangat. Ia mencoba melawan pengaruh Waluyo, tetapi tubuhnya terasa berat. Ia hanya bisa menangis dalam diam, berharap ada yang datang menyelamatkannya. Pak Sarman tidak menyerah. Ia mengatur strategi bersama Mbah Karto untuk mematahkan kekuatan Waluyo. Mereka tahu bahwa ritual Waluyo harus dihentikan agar pengaruhnya terhadap Andini melemah sepenuhnya. Dengan dukungan warga desa, Pak Sarman bertekad menyelamatkan putrinya, apapun risikonya. Malam yang telah direncanakan pun tiba. Warga desa berkumpul di balai desa, membawa obor dan alat sederhana sebagai senjata. Kepala desa memimpin mereka menuju rumah Waluyo. Mbah Karto yang membawa jimat pelindung berjalan di depan. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik, melainkan juga pertarungan melawan ilmu hitam. Ketika mereka sampai di depan rumah Waluyo,
Suasana mencekam. Rumah itu gelap, hanya ada satu lentera yang menyala di teras. Kepala desa mengetuk pintu dengan keras, tapi tidak ada jawaban. Ia memberi isyarat kepada pemuda desa untuk mendobrak pintu. Begitu pintu terbuka, mereka disambut oleh asap tebal dan bau kemenyan. Waluyo berdiri di ruang tengah, mengenakan pakaian hitam. Ia tertawa kecil, memperingatkan mereka untuk tidak mengusik rumahnya. Namun, warga desa tidak gentar. Mbah Karto mulai membaca doa-doa untuk melindungi warga dari pengaruh Waluyo. Waluyo mencoba melawan dengan membaca mantra, tetapi konsentrasinya terganggu ketika Pak Sarman memanggil nama Andini dengan keras. Dari dalam kamar, terdengar suara Andini yang lemah, seolah merespons panggilan ayahnya. Warga mendobrak pintu kamar dan menemukan Andini duduk di lantai dengan tatapan kosong. Pak Sarman segera memeluk putrinya, menangis haru. Ia mencoba membangunkan Andini, tapi gadis itu masih dalam pengaruh hipnotis. Waluyo mencoba melarikan diri, tapi warga telah mengepung rumahnya. Ia akhirnya ditangkap dan diikat. Mbah Karto mengambil kendi yang digunakan Waluyo dalam ritualnya dan menghancurkannya. Saat itu juga Andini tersentak, matanya kembali hidup, dan ia memeluk ayahnya sambil menangis. Waluyo berteriak marah, tetapi ia tidak lagi memiliki kekuatan. Warga menyeretnya ke balai desa untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Kepala desa memastikan bahwa Waluyo tidak akan lagi mengganggu desa mereka. Pasca penyelamatan Andini, suasana desa perlahan kembali normal. Namun, luka yang ditinggalkan peristiwa itu masih terasa. Andini mengalami trauma mendalam. Ia sering terbangun di malam hari dengan mimpi buruk tentang Waluyo. Pak Sarman dan Bu Ratmi berusaha memberikan kasih sayang penuh kepada putrinya. Mereka juga meminta bantuan Mbah Karto untuk membersihkan rumah mereka dari energi negatif. Mbah Karto memberikan beberapa jimat pelindung untuk melindungi keluarga itu. Andini membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih. Warga desa pun mendukungnya, memberikan semangat agar ia bisa kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Ia mulai bekerja di ladang lagi, meski tidak lagi pergi ke pasar sendirian. Di sisi lain, Waluyo dijatuhi hukuman karena perbuatannya. Ia dipenjara di kota terdekat dan rumahnya di desa dibiarkan kosong. Warga percaya bahwa rumah itu kini berhantu dan memilih menghindarinya. Pak Sarman merasa lega karena akhirnya bisa menyelamatkan putrinya. Namun, ia juga merasa bersalah karena tidak lebih waspada sebelumnya. Ia berjanji akan lebih melindungi keluarganya di masa depan. Setahun berlalu, Andini mulai menemukan kebahagiaannya kembali. Ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Rian yang berasal dari desa tetangga. Rian adalah orang yang sabar dan pengertian, yang membantu Andini melupakan masa kelamnya. Dengan dukungan keluarganya, Andini mulai membangun hidup baru. Ia menikah dengan Rian dalam upacara sederhana yang penuh kebahagiaan. Pak Sarman dan Bu Ratmi akhirnya bisa tersenyum lega melihat putri mereka kembali menemukan kebahagiaan. Warga desa pun belajar dari peristiwa itu. Mereka lebih waspada terhadap orang asing yang membawa pengaruh buruk. Desa Ringinsari kembali menjadi tempat yang damai dengan warga yang saling menjaga. Meski bayangan kelam masa lalu tidak sepenuhnya hilang, Andini tahu bahwa ia tidak sendirian. Bersama keluarganya, ia melangkah maju, meninggalkan kenangan buruk itu sebagai pelajaran berharga.